Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang parabola. Yang pertama itu adalah pengertian. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap suatu titik tertentu sama dengan jaraknya terhadap garis tertentu. Mungkin dari pengertian ini teman-teman masih belum paham apa itu parabola. Nah, di sini saya akan menjelaskannya secara ilustrasi. Di definisi yang pertama itu adalah titik tertentu, disebut juga dengan titik fokus. Nah, pada gambar ini, titik F ini adalah titik fokus. Kita lanjut ke definisi yang kedua, yaitu garis tertentu disebut juga dengan garis direktris. Pada gambar garis yang berwarna biru ini adalah garis direktris. Kan pada pengertian disebut parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap suatu titik tertentu sama dengan jaraknya terhadap garis tertentu. Nah, maksudnya di sini kan jika diberi titik P antara titik D dan F ini jarak mereka sama, yaitu jarak P ke F sama dengan jarak P ke D. Begitu juga dengan jarak P1 ke F sama dengan jarak P1 ke D1. Nah, sampai dengan seterusnya. Kumpulan titik-titik ini kalau kita gambarkan kurva, maka akan disebut kurva parabola. Kita lanjut ke definisi yang selanjutnya, yaitu garis yang melalui titik fokus dan lurus dengan direktris disebut dengan sumbu simetris. Pada gambar garis yang berwarna hitam ini yang melalui titik F dan tegak lurus terhadap direktris ini adalah sumbu simetrisnya. Kita lanjut ke definisi selanjutnya, yaitu tali busur yang melalui titik fokus disebut dengan tali busur frontal atau latus rectum. Tali busur yang melalui titik F disebut dengan latus rectum. Nah, berapa panjang latus rectum? Lebih mudahnya kita mencari tali busur yang tegak lurus terhadap titik F. Dari definisi dikatakan bahwa titik P ke F sama dengan titik P ke D. Sehingga kalau P ke F sama dengan P kecil, maka P ke D P kecil juga. Sehingga jarak dari F ke D sama dengan 2P. Hal ini sama dengan juga jarak P4 ke D4, yaitu 2P. Dan berdasarkan definisi juga, maka jarak P4 atau L1 ke F sama dengan jarak P4 ke D4, yaitu 2P. Dengan demikian, sama juga jarak L2 ke F, yaitu 2P. Jadi, panjang latus rectumnya adalah jarak L1 ke F ditambah jarak L2 ke F, yaitu 2P ditambah 2P, jadi 4P. Jadi panjang latus rectumnya itu adalah 4P. Sampai di sini saja pembahasan saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah persamaan parabola dengan puncak 0,0. Nah, jika ditinjau dari terbukanya sebuah parabola, maka parabola dibagi menjadi 4 jenis, yaitu terbuka ke kanan, terbuka ke kiri, terbuka ke atas, dan terbuka ke bawah. Yang pertama, saya bahas parabola terbuka ke kanan. Jika kita mempunyai puncak di 0,0, maka kita dapat mendefinisikan letak fokus dan juga letak garis direktris. Seandainya jarak 0 ke titik F pada gambar adalah P, maka jarak 0 ke direktris juga P. Dari sini dapat kita lihat bahwa fokusnya adalah di titik F, yaitu P,0, dan direktrisnya ada di garis X sama dengan minus P. Kita lanjut. Seandainya saya mempunyai sebuah titik sebarang di parabola, titiknya yaitu T, X, Y koordinatnya, maka saya dapat menghitung jarak titik T, X, Y ke titik F atau titik fokus, yaitu P,0 melalui jarak 2 titik, itu jarak T ke F. Maka TF sama dengan akar dari X dikurang P dikuadratkan ditambah Y dikurang 0 dikuadratkan. Sekarang saya akan mencari jarak titik
T X, Y ini ke garis direktris atau ke D. Lihat di sumbu X, dari direktris ke puncak adalah P, sedangkan dari puncak ke apsis dari T adalah X. Maka jarak T ke D adalah sama dengan harga mutlak X ditambah P. Kenapa dimutlakkan? Karena jarak selalu positif. Karena titik T ada di parabola dan berdasarkan definisi parabola, maka jarak titik T X, Y ke fokus P, 0 akan sama dengan jarak titik T X, Y ke direktris, sehingga TF sama dengan TD. Kalau kita masukkan akan menjadi akar dari X dikurang P dikuadratkan ditambah Y dikurang 0 dikuadratkan sama dengan harga mutlak X ditambah P. Jika kita kuadratkan kedua ruas, maka akarnya akan hilang dan yang di kanan berbentuk kuadrat. Lalu kita jabarkan persamaan ini akan dapat X pangkat 2 dikurang 2PX ditambah P pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 2PX ditambah P pangkat 2. Lihat di ruas kiri dan ruas kanan kan sama-sama memiliki X pangkat 2 dan P pangkat 2. Nah, ini tinggal kita coretkan saja X pangkat 2 dan P pangkat 2. Sehingga tinggal yang tersisa di ruas kiri minus 2PX ditambah Y pangkat 2 dan di ruas kanan 2PX. Lalu kita pindah ruaskan minus 2PX ke sebelah kanan sehingga menjadi Y pangkat 2 sama dengan 4PX. Jadi persamaan parabola yang didapat adalah Y pangkat 2 sama dengan 4PX. Jadi kita simpulkan persamaan parabola yang terbuka ke kanan dengan puncak 0,0 adalah Y pangkat 2 sama dengan 4PX. Sementara titik fokusnya di titik F P, 0. Garis direktrisnya X sama dengan minus P dan sumbu simetrisnya di Y sama dengan 0. Kita lanjut ke parabola yang terbuka ke kiri, ke atas dan ke bawah. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan persamaan parabola dengan puncak 0,0 dan fokus di 4,0. Nah, karena titik fokusnya terletak di kanan puncak, maka parabolanya terbuka ke arah kanan. Sehingga persamaan parabola umum yang kita gunakan itu adalah Y pangkat 2 sama dengan 4XP. Nah, untuk parabola yang terbuka ke arah kanan ini, dia mempunyai fokus di P, 0. Berarti nilai P-nya itu sama dengan 4. Nah, kita langsung masuk ke persamaannya. Y pangkat 2 sama dengan 4XP sama dengan 4 dikali 4X dikali nilai P. Nilai P itu sama dengan 4. Berarti Y pangkat 2 sama dengan 16X. Selanjutnya yang saya jelaskan parabola yang terbuka ke kiri, ke atas dan ke bawah. Nah, untuk parabola buka ke kiri, fokusnya dapat kita cari di titik minus P, 0 dan direktrisnya di X sama dengan P. Sedangkan sumbu simetrisnya ada di X atau Y sama dengan 0. Persamaannya sama dengan terbuka ke kanan, hanya bernilai minus, yaitu Y kuadrat sama dengan minus 4PX. Sekarang parabola yang terbuka ke atas, fokusnya adalah di titik 0,P dan direktrisnya ada di Y sama dengan minus P. Kemudian sumbu simetrisnya ada di sumbu Y atau X sama dengan 0. Persamaannya sama dengan yang terbuka ke kanan, hanya saja yang dikuadratkan nilai X-nya. Jadi persamaannya itu X kuadrat sama dengan 4PY.
Untuk yang terakhir itu parabola terbuka ke bawah. Fokusnya dapat kita cari di titik 0, minus P dan direktisnya ada di Y sama dengan P. Sedangkan sumbu simetrisnya ada di sumbu Y atau X sama dengan 0. Persamaannya sama dengan yang terbuka ke atas, hanya saja bernilai minus, yaitu X kuadrat sama dengan minus 4PY. Nah, itu tadi persamaan parabola dengan puncak 0,0. Yang selanjutnya itu adalah persamaan parabola dengan puncak A, B. Gambar di samping merupakan gambar parabola dengan puncak A, B. Sumbu simetris dari parabola tersebut sejajar dengan sumbu X, yang persamaannya itu Y sama dengan B. Sedangkan titik fokus dari parabola di atas berjarak P1 dari kanan titik puncak. Dengan demikian, koordinat fokus akan menjadi A ditambah P, B. Sedangkan garis direktrisnya sejajar sumbu Y dan berjarak P1 dari sebelah kiri titik puncak dengan persamaan X sama dengan A dikurang P atau X dikurang A ditambah P sama dengan 0. Persamaan parabola di atas dapat kita tentukan sebagai berikut. Kita misalkan titik P dengan koordinat X, Y merupakan titik yang dilalui oleh suatu parabola, maka jarak PF sama dengan jarak PQ. Nah, jika dimasukkan itu akan menjadi akar dari X dikurang A dikurang P dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan harga mutlak X dikurang A ditambah P. Nah, kita kuadratkan kedua belah ruas akan menjadi X dikurang A dikurang P dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan X dikurang A ditambah P dikuadratkan. Lalu kita jabarkan akan menjadi seperti ini. Nah, kita coret nilai yang sama dari kedua belah ruas. Di sini memiliki nilai sama, yaitu X pangkat 2 A pangkat 2, P pangkat 2, dan 2XA. Nah, itu kita coret semua. Jadi yang tersisa tinggal minus 2XP ditambah 2AP ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan 2XP dikurang 2AP. Nah, kita pindah ruaskan nilai minus 2XP ditambah 2AP ke sebelah kanan. Akan menjadi Y dikurang B dikuadratkan sama dengan 2XP dikurang 2AP ditambah 2XP dikurang 2AP. Lalu kita jumlahkan akan menjadi Y dikurang B dikuadratkan sama dengan 4XP dikurang 4AP. Lalu kita faktorkan dan akan mendapat persamaan, yaitu Y dikurang B pangkat 2 sama dengan 4P X dikurang A. Nah, jadi persamaan parabola yang didapat adalah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan 4P X dikurang A. Kita lanjut ke parabola yang terbuka ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Nah, persamaan parabola dengan puncak A, B untuk parabola yang terbuka ke kiri itu memiliki persamaan sama saja dengan terbuka ke kanan, cuman bernilai negatif, yaitu Y dikurang B dikuadratkan sama dengan minus 4P dalam kurung X kurang A. Dengan sumbu simetris parabola di atas, yaitu Y sama dengan B, titik fokusnya F, A ditambah P, B, dan persamaan direktisnya adalah X sama dengan A ditambah P. Selanjutnya itu parabola yang terbuka ke atas memiliki persamaan X dikurang A dikuadratkan sama dengan 4P dalam kurung Y dikurang B. Dengan sumbu simetris parabola di atas, yaitu X sama dengan A, titik fokusnya F, A, B ditambah P, dan persamaan direktisnya adalah Y sama dengan B dikurang P. Nah, untuk terakhir itu adalah parabola yang terbuka ke bawah. Nah, dia memiliki persamaan sama saja dengan yang terbuka ke atas, cuman bernilai negatif, yaitu
X dikurang A dikuadratkan sama dengan minus 4P dalam kurung Y dikurang B. Dengan sumbu simetris parabola di atas, X sama dengan A dan titik fokusnya F, A, B, B dikurang P, dan persamaan direktrisnya adalah Y sama dengan B ditambah P. Nah, itu saja pembahasan dari persamaan parabola dengan puncak 0,2 dan 0,0 dan puncak A, B. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua, persamaan kuadrat dengan puncak A, B. Tentukan persamaan parabola jika titik puncaknya 2,3 dan titik fokusnya 6,3. Diketahui titik puncaknya 2,3, sehingga diperoleh nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 3. Nah, dengan titik fokusnya 6,3 dan di persamaan A, B diperoleh fokusnya P ditambah A, B. Nah, sehingga nilai P ditambah A sama dengan 6 dan nilai P sama dengan 4. Nah, nilai P ini diperoleh dari persamaan ini. Kita substitusikan karena nilai A sama dengan 2, berarti P sama dengan 4. Nah, kita masuk ke jadi persamaannya ada. Jadi persamaan yang dapat kita peroleh yaitu Y dikurang B pangkat 2 sama dengan 4P X dikurang A. Nah, tinggal kita substitusikan saja. Y dikurang nilai P nya sama dengan 3, pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16, karena nilai P itu 4, dan X dikurang nilai A sama dengan 2. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Pembahasan yang selanjutnya itu adalah persamaan garis singgung parabola. Garis singgung parabola adalah sebuah garis lurus yang memotong parabola pada suatu titik. Nah, di poin pertama itu terdapat persamaan parabola, yaitu X kuadrat sama dengan 4PY, dan persamaan garis singgungnya X1 dikali X sama dengan 2P dalam kurung Y1 ditambah Y. Dari mana saya mendapatkan persamaan garis singgung tersebut? Di sini saya menggunakan cara bagi adil. Nah, yang dimaksud dengan cara bagi adil ini adalah jika ada bentuk kuadrat maka kita ubah menjadi perkalian, dan jika pangkat 1 maka kita ubah menjadi penjumlahan dan dibagi 2. Gambar di pojok kanan atas adalah penjabaran cara bagi adil persamaan garis singgung pada parabola. Nah, di poin pertama itu kan ada Y kuadrat, kan itu berbentuk kuadrat, berarti kita kali menjadi Y dikali Y1. Lanjut yang kedua itu adalah X kan itu pangkat 1, berarti kita jumlahkan dan dibagi 2. Nah, jadi hasilnya itu menjadi X ditambah X1 dibagi 2. Untuk bentuk yang ketiga itu adalah Y dikurang B kuadrat. Nah, itu kan berbentuk kuadrat juga ya, tinggal kita kalikan saja yang menjadi Y dikurang B dikali Y1 dikurang B. Nah, untuk bentuk yang terakhir itu adalah X dikurang A, pangkat 1 kan, X dikurang A nya, jadi kita jumlahkan dan dibagi 2, yaitu menjadi X dikurang A ditambah X1 dikurang A dibagi 2. Nah, kita kembali lagi ke persamaan parabola yang kedua, yaitu Y kuadrat sama dengan 4PX. Nah, dari persamaan parabola ini kita dapat menjadi persamaan garis singgungnya. Dilihat
Y nya kan berbentuk kuadrat. Dengan cara bagi adil tadi, Y kuadrat itu menjadi Y dikurang 1. Sama dengan 4px itu kan pangkatnya 1, jadi dapat menjadi 4p dalam kurung x ditambah 1 dibagi 2. Nah, 4 bagi 2 kan sisa 2, jadi menjadi 2p dalam kurung x1 ditambah x. Nah, itu persamaan garis singgung parabola. Untuk persamaan parabolanya, y kuadrat sama dengan 4px. Kita lanjut ke persamaan parabola yang ketiga, yaitu x dikurang a pangkat 2 sama dengan 4p dalam kurung y dikurang b pangkat 2. Persamaan garis singgung parabolanya itu adalah x1 dikurang a dikali x dikurang a, karena di persamaan parabolanya itu x dikurang a berbentuk kuadrat. Nah, kita lanjut ke ruas yang selanjutnya, itu kan 4p dalam kurung y dikurang b pangkat 2. Nah, 4p itu kan dibagi 2 menjadi 2p. Nah, kita lanjut, y1 ditambah y dikurang 2b kan berpangkat 2. Nah, kita lanjut ke persamaan parabola yang terakhir, yaitu y dikurang b pangkat 2 sama dengan 4p dalam kurung x dikurang a. Nah, tentu di sini teman-teman bisa menjawab karena caranya sama saja sama dengan yang di atas, yaitu y dikurang b kuadrat itu menjadi y 1 dikurang b dikali y dikurang b sama dengan 2p x1 ditambah x dikurang a. Apa dikurang a tidak dikurang 2a karena di persamaan parabolanya itu dia berpangkat 1. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Parabola x dikurang 3 pangkat 2 dengan 8 y dikurang 1. Nah, pada itu cara persamaan garis singgung di titik 7,3 adalah, kita tulis soalnya dulu. X dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 8 y dikurang 1. Nah, dari bentuk ini kita dapat menggunakan persamaan garis singgungnya, yaitu x1 dikurang 3 x dikurang 3 sama dengan 4 y1 ditambah y dikurang 2 dikali 1. Nah, kita masukkan saja nilai x1 dan y1 nya. Nilai x1 nya itu 7 dan y1 nya itu adalah 3. Nah, kita masukkan, lalu kita cari hasilnya. 7 dikurang 1 4, x dikurang 3 tetap, 4 nya tetap, dan ini hasilnya y dikurang 1 karena 3 dikurang 2. Nah, karena di masing-masing sama ada 4, kita coret aja 4 nya, jadi sisa x dikurang 3 sama dengan y dikurang 1. Nah, lalu kita pindah ruaskan, jadi nilai y sama dengan x dikurang 4. Nah, jadi inilah persamaan garis singgung di titik 7,3.